Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah bersumpah sebut pejuang perlawanan tak terintimidasi Amerika Serikat. Nasrallah menyebut bahwa pasukan Israel sudah mengalami kekalahan di Gaza dan mempersilahkan kalah juga di Lebanon. Dikutip dari Tribun News pada 15 Januari, melansir dari Cradle, menyatakan bahwa kabar itu diungkap dalam pidatonya pada 14 Januari kemarin. Diketahui intimidasi itu berupa ancaman. Amerika Serikat mengancam Lebanon dengan mengatakan bahwa jika ketegangan di front selatan tidak dikurangi, maka Israel akan berperang melawan negara tersebut. Nasrallah mengatakan bahwa intimidasi Amerika Serikat tidak akan menghentikan perlawanan Hizbullah melawan Israel di Lebanon kapanpun. Ia memberikan contoh pada tahun 2006, di mana pasukan Israel berhasil dihancurkan oleh pejuang perlawanan. Sehingga pihak Israel lah yang harusnya takut akan perang, bukannya Lebanon. Nasrallah pun bersumpah akan melanjutkan perang dengan perjuangan tanpa batas jika jalan perang memang harus diberlakukan. Nasrallah pun menegaskan bahwa Amerika lah yang harusnya takut dan prihatin terhadap alat mereka sendiri, yaitu Israel. Israel dikabarkan ingin menguasai koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Muncul pertanyaan, apakah Israel Mesir bisa berpotensi berperang demi memperebutkan hak koridor Philadelphia? Dikutip dari Tribun News pada 15 Januari melansir dari WSC, kabar itu diungkap Mikhail Milstein pada 14 Januari kemarin. Mikhail sendiri adalah mantan kepala Departemen Urusan Palestina di Intelijen Militer Israel. Ia menyatakan bahwa Israel tidak mungkin membiarkan penyeberangan tersebut beroperasi seperti sebelumnya. Lantaran WSC melaporkan bahwa para pejabat Israel merencanakan operasi militer mengambil kendali sisi Gaza di perbatasan Mesir. Mengambil kendali atas titik penyeberangan utama, penyeberangan perbatasan Rafah yang telah lama menjadi satu-satunya rute bagi warga Palestina ke dunia luar di tengah kehancuran blokade Israel. Lokasi itu terletak di sebidang tanah yang dikenal sebagai poros Salah al-Din atau koridor Philadelphia. Pada 30 Desember 2023 lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dalam konferensi bahwa koridor Philadelphia harus berada di tangan Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut bahwa Israel belum mencapai tujuan utama perang di Gaza. Kini Netanyahu melayangkan sumpahnya untuk melanjutkan peperangan. Dikutip dari Tribun News pada 15 Januari melansir Cradle, menyatakan bahwa Netanyahu bersumpah akan melanjutkan perang hingga mencapai kemenangan. Tak ada yang akan menghentikan Israel, baik Den Haag, poros perlawanan, ataupun yang lainnya. Kabar itu diungkap Netanyahu dalam konferensi pers yang disiarkan televisi yang menandai hari ke-100 perang. Namun di satu sisi, WSC mencatat pada 13 Januari bahwa Netanyahu belum mencapai tujuan yang ia nyatakan di awal perang, termasuk menghancurkan Hamas, mengakhiri kendali atas Gaza, dan membebaskan tawanan Israel yang ditawan pada 7 Oktober lalu. Sebaliknya, perang itu justru berubah menjadi pertumpahan darah yang menunjukkan batas kemampuan militer Israel serta kecanggihan jaringan pertahanan bawah tanah Hamas. Militer Israel masih berusaha menemukan dan menghancurkan terowongan tempat pemimpin Hamas Yahya Sinwar bersembunyi. Mesir menyebut bahwa Israel keras kepala dengan menyebut sengaja menunda masuknya bantuan dengan dalih pemeriksaan. Dikutip dari Tribun News pada 15 Januari melansir dari Al Jazeera,
menyatakan bahwa kabar itu diungkap oleh Ketua Layanan Informasi Negara SIS Mesir, Dia Rashwan. Ia menyebut bahwa kurangnya bantuan yang masuk ke Gaza melalui Rafah ataupun penyeberangan perbatasan lainnya disebabkan oleh Israel. Dia Rashwan mengatakan bahwa penyeberangan Rafah tidak ditutup sedetik pun di sisi Mesir. Sementara itu menurutnya pemerintah Israel lah adalah sosok yang sengaja mengganggu atau menunda masuknya bantuan dengan dalih untuk memeriksanya. Bahkan Mesir menyebut bahwa Israel sangatlah keras kepala. Mereka sengaja menunda pemeriksaan bantuan sebelum mengizinkan bantuan itu sampai ke pihak Palestina berdasarkan kontrol militernya atas wilayah Gaza. Namun di satu sisi seorang pejabat Israel menyebut bahwa bantuan yang masuk ke Gaza dalam jumlah yang cukup dan tidak terjadi kekurangan pangan. Hal itu diungkap oleh Moshe Tetro pada Kamis 11 Januari 2024 lalu. Yaman menegaskan bahwa semua kepentingan Amerika Serikat dan Inggris menjadi sasaran sah. Diketahui penegasan itu diutarakan Yaman imbas Amerika dan Inggris menyerang negaranya 3 kali berturut-turut pada 14 Januari 2024. Dikutip dari Al-Mayadin pada 15 Januari melansir dari Sabah, agresi Amerika Inggris menargetkan Jabal Jidah di distrik Al-Luhayyah di provinsi pesisir Hodeidah, Yaman Barat. Penerbangan intensif drone mata-mata Amerika juga tercatat di Hodeidah. Agresi itu menandai serangan ketiga berturut-turut yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris sejak Jumat 12 Januari dini hari. Mengomentari hal itu, Dewan Politik tertinggi Yaman di pemerintahan sana memberikan penegasan. Ia menyatakan bahwa sekarang semua kepentingan Amerika dan Inggris telah menjadi sasaran sah Angkatan Bersenjata Yaman. Itu dikatakan tak lain dan tak bukan imbas dari sebanyak 7 orang militer Yaman menjadi martir. Bulldozer IOF menghancurkan beberapa rumah di kota Qalqilia di tepi barat pada 14 Januari 2024. Selain itu, IOF juga menargetkan semua mahasiswa yang melakukan protes selama 26 hari berturut-turut di kampus bersejarah Universitas Nasional Al-Najah di Nablus. Dikutip dari Al-Mayadin pada 15 Januari, menyatakan bahwa serangan Israel ke tepi barat meluas hingga Camp Ain Al-Sultan di Ariha dan kampus bersejarah tersebut. Di kampus, beberapa mahasiswa yang telah melakukan protes selama 26 hari justru menjadi tahanan IOF. Selain itu, 2 warga Palestina terluka akibat tembakan IOF di Qalqilia di tepi barat yang diduduki. Bulldozer militer IOF juga menghancurkan 2 rumah di kota tersebut. Pemukim juga dikabarkan menyerang sebuah kendaraan milik seorang warga Palestina ketika memasuki pinggiran desa Burin, selatan Nablus di tepi barat bagian utara. Sebagai informasi akhir, serangan IOF di tepi barat itu juga mengakibatkan 2 anak Palestina menjadi korban tembak dan kemudian tewas. Mereka adalah Sulaiman Mohammed Sulaiman Kanan 17 tahun dan Khaled Amir Meidad 16 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.